Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suntari, yang mana di sini adalah dari Universitas Pamulang, ingin memberikan sedikit materi, memaparkan sedikit ilmu yang mengenai susunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ya, yang mana di sini di dalam menyusun bahan ajar, saya akan menjelaskan dulu mengenai bahan ajar. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang mana di sini kita harus memberi atau mentransfer ilmu ya atau beberapa keterampilan, kemudian memberikan juga sikap-sikap yang tentu saja yang baik, yang harus memberikan suatu pelajaran yang positif kepada siswa sehingga akan menghasilkan dampak yang positif juga. Kemudian jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, kemudian ada pengetahuan yaitu ada semacam fakta, konsep, prinsip, prosedur. Selain itu, keterampilan, sikap, atau nilai. Ya, itu yang harus diperhatikan di dalam jenis materi pembelajaran dalam pengetahuannya seperti apa. Dan selain itu, ada beberapa prinsip-prinsip penyusunan bahan ajar. Di sini ada 3 yang harus kita perhatikan. Ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam menyusun bahan ajar. Yang pertama adalah relevansi. Ya, yang dimaksud dengan relevansi di sini, materi pembelajaran yang disusun hendaknya memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi di sini kita harus memperhatikan juga nih, ya, kompetensi dasarnya seperti apa. Karena materi yang akan disampaikan juga seperti apa. Jadi harus konsekuen, ya. Kemudian konsisten, ya konsisten di sini adanya keajegan antara bahan ajar yang disusun dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa, ya. Jadi kita harus mempersiapkan nih bahan ajar yang akan disusun, kemudian kompetensi dasarnya, sehingga si siswa pada saat kita memberikan bahan ajar atau menyampaikan bahan ajar, siswa akan bisa menguasai ya materi yang sudah disampaikan. Kemudian kecakupan, ya kecakupan di sini materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Nah, itu adalah 3 prinsip penyusunan bahan ajar yang harus diperhatikan. Ya. Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan ada 3 langkah yang akan dilakukan oleh penulis, ya. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus menyiapkan RPS, yaitu rencana pembelajaran semester. Tentu saja nih materi kuliah apa yang akan kita susun nantinya, ya, atau kita pelajari, maka kita harus menyiapkan RPS-nya. Ya. Kemudian yang kedua, mulai menyusun outline. Ya, kita udah mulai menyusun outline. Tentu saja harus sesuai dengan RPS, acuannya RPS. Jadi nggak boleh menyimpang dari di luar RPS. Kemudian buatlah perlengkapan bukunya. Ya, salah satunya perlengkapan bukunya misalnya kita menyiapkan buku-buku lain sebagai pendukung atau referensi ya yang akan mendukung buku yang akan kita tulis ya. Selanjutnya di sini di dalam menyiapkan RPS atau rencana pembelajaran semester, maka kita harus menyiapkan RPS sebagai acuan proses pembelajaran mata kuliah atau pengajarannya seperti apa. Kemudian RPS sebagai materi atau substansi buku ajar. Di sini RPS memuat pembelajaran mata kuliahnya seperti apa, kemudian acuan proses acuan proses mata kuliahnya seperti apa gitu ya. Kemudian ini sebagai sasaran
ya tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, yang kedua adalah mulai menyusun outline, ya. Di dalam menyusun outline, kita juga harus melihat ada bagian awal, yaitu pendahuluan, juga ada bagian isi seperti apa, kemudian nanti ada bagian akhir, ya. Jadi yang diperhatikan di sini dalam menyusun outline ada 3 bagian yang harus kita perhatikan. Bagian awal, pendahuluan, kemudian isi yang akan kita kupas, isinya apa, kemudian bagian akhir, ya, yaitu kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Oke, bisa kita lihat di sini bagian awal atau pendahuluan. Di sini kita akan memaparkan deskripsi mata kuliah yang akan kita kita buat, ya, atau kita susun, ya. Di sini ada beberapa konsep teori yang mendukung, kemudian karena kita akan memaparkan beberapa konsep teori yang mendukung dari mata kuliah tersebut. Kemudian proses acuan yang lain adalah mata kuliah dan sub mata kuliahnya seperti apa. Kemudian petunjuk penggunaan buku ajar, ya, petunjuk penggunaan buku ajar. Ini tujuannya untuk apa? Kemudian sasaran yang akan dicapai apa? Kemudian yang keempat adalah kompetensi prasarana. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah kelanjutan dari bagian isinya. Apa aja nih bagian isinya? Ya, yang pertama judul, kemudian topik pembelajaran, judul atau topik pembelajaran, kemudian uraian tentang tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, di sini kita menguraikan, ya, kegiatan pembelajaran yang akan kita ajarkan itu seperti apa, ya. Itu harus jelas dipaparkannya, ya. Bisa juga dalam, ya, pencapaiannya seperti apa, materi pembelajaran yang sesuai dengan topik pembelajaran, ya. Tentu saja di sini semua harus sesuai dengan topik pembelajaran. Jadi antara materi yang akan disampaikan dengan topik pembelajarannya bisa kita lihat judulnya nih, apa nih, mata kuliah apa yang kita. Nah, ini harus sinkron atau harus sesuai. Kemudian kesimpulan dari materi pembelajaran ini, di sini ada kesimpulan, ya, yang mana menyimpulkan dari awal sampai akhir, ya, akhir. Kemudian tugas. Nah, di sini kita sebut sebagai feedback-nya mahasiswa. Yang mana tadi kita udah memaparkan, sudah menjelaskan, kita ingin mengevaluasi nih, ya, mengevaluasi sejauh mana mahasiswa itu menguasai dari apa yang kita sudah paparkan atau sudah jelaskan, ya. Kalau misalnya mahasiswa bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, artinya dia sudah menguasai, ya, materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian evaluasi atau tes formatif. Ini juga kita bisa melihat nih penguasaan materinya sampai sejauh mana. Apa yang bisa dimengerti, apa yang tidak bisa dimengerti. Kemudian kunci jawaban, ya, jumlah bab sesuai jumlah kegiatan pembelajaran. Nah, ini kunci jawabannya jumlah bab sesuai dengan jumlah kegiatan pembelajaran. Jadi jumlah bab ini sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Misalnya babnya di pertemuan pertama nih kita bahas bab berapa, ya. Kemudian dengan pemaparannya, ya. Kalau misalnya bab pertamanya terlalu banyak untuk dipaparkan dan waktunya tidak cukup, mungkin bisa dilanjutin di pertemuan kedua gitu. Tapi kalau memang di dalam pertemuan kedua itu memang waktunya singkat, sementara apa yang mau dipaparkan itu banyak, mungkin salah satunya ya kita hanya bisa menjelaskan garis besarnya aja. Ya, kemudian dilanjuti dengan bagian akhir. Nah, di bagian akhir ini kita bisa lihat nih, ada daftar pusaka, ya, ada daftar pusaka yang mana di sini kita melihat referensi buku yang kita gunakan di dalam menyusun atau penulisan bahan ajar. Kemudian glosarium atau daftar singkatan kata, karena ada beberapa kata mungkin kata asing atau kata-kata yang mungkin
tidak familiar gitu, sehingga di sini wajib ya kita menjelaskan dari kata-kata yang menurut pembaca mungkin sedikit asing ya. Jadi perlu dijelaskan. Kemudian indeksnya juga harus dijelaskan juga. Kemudian lampiran, nah ini penting. Lampiran ini adalah mendukung dari materi yang udah kita paparkan, jadi harus disesuaikan. Ya misalnya kita menjelaskan tentang materi statistik, yang mana di sini lampir-lampirannya misalnya berupa tabel, itu kan mendukung ya, mendukung materi statistik. Kemudian yang terakhir adalah biografi penulis, agar si pembaca bisa mengetahui background atau latar belakang dari si penulis. Ya, kemudian buatlah perlengkapan buku ajar. Nah, di sini kita di dalam menulis buku ajar itu perlu ada perlengkapan. Salah satunya adalah cover. Judul besar buku jadi cover. Bagaimana tuh buku biar kelihatan menarik, kemudian ya enaklah untuk dilihat, kemudian akhirnya tertarik untuk membacanya ya. Kemudian lembar persembahan, ini sesuai kebutuhan penulis, mau dipersembahkan kepada siapa, bisa kepada kampusnya, kepada orang-orang yang terdekat ya silakan. Kemudian kata pengantar ya, kata pengantar itu pada sesuatu sebelum kita menyampaikan, kita memberikan kata pengantar, yang mana di sini di dalam kata pengantar ada maksud dan tujuan apa yang akan dicapai. Kemudian daftar isi, nah ini penting daftar isi ya, untuk para pembaca yang akan membaca buku acuan yang sudah kita buat, ini setidaknya memberikan suatu kemudahan ya, materi apa yang dipaparkan, kemudian di halaman berapa, apakah kemudian ada beberapa materi yang mungkin dicari, ya cukup mereka hanya melihat daftar isi. Nah, daftar tabel, gambar, skema, tentu saja ini berdasarkan kebutuhan, tapi sesuai dengan pemaparan yang kita sampaikan ya, jadi berdasarkan kebutuhan buku atau bahan ajar yang akan kita buat. Nah, demikianlah materi yang sudah saya sampaikan mengenai penyusunan bahan ajar dan publik penilaian. Ya, saya harap dengan pemaparan yang sedikit bisa membantu teman-teman atau rekan-rekan punya semangat lagi, punya kemauan lagi untuk menuangkan hasil-hasil pemikirannya ke dalam sebuah tulisan agar bisa berguna bagi mereka yang membutuhkannya. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.